bagi para penerima bantuan sosial agar bantuan bisa tepat sasaran, paling tidak ada terus perbaikan ketika bansos ini diberikan. Untuk membahasnya, bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom pagi hari ini, Sekjen Kementerian Sosial Bapak Hartono Laras. Pak Hartono, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya untuk bergabung bersama kami berkaitan dengan masih banyak data-data yang kita temui kan nih, banyak yang kemudian salah sasaran. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dari data-data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan ketika penerapannya di lapangan, Pak Hartono? Ya Mas Bayu, jadi kita harus memahami bahwa kondisi saat ini adalah kondisi krisis ya, terkait dengan kedaulatan kesehatan, sehingga kami menyadari betul bahwa di lapangan memang juga tidak mudah. Tetapi saya melihat teman-teman dari daerah, dari provinsi, kabupaten kota telah melaksanakan langkah-langkah yang luar biasa dalam rangka untuk mengusulkan siapa yang akan menerima bantuan sosial ini. Baik dari bansos sembako maupun bansos tunai. Kami pun sebenarnya juga sudah menyampaikan bahwa mulai sejak tanggal 9 April ya, kami telah menyampaikan DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial untuk menjadi satu acuan referensi. Kami memiliki data ini juga berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dari daerah yang setiap 3 bulan kita tetapkan. Dan telah menjadi satu rujukan untuk program-program yang berkaitan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Ya, jadi DTKS ini Pak, DTKS ini koreksi saya Pak Hartono, ini kan juga diminta oleh KPK sebagai lembaga yang diminta untuk mengawasi penyaluran bansos ini oleh Kemensos terutama, pakai saja data DTKS. Data inilah yang sebetulnya oleh Kemensos sudah dipakai ya Pak ya? Iya, karena memang tidak ada satu-satunya data itu ada DTKS dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Maka KPK pun juga menetapkan edaran, surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga, kemudian gugus tugas, kemudian pimpinan daerah, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk bisa mengacu DTKS ini. Nah, kalau di dalam DTKS itu kemudian ternyata di lapangan itu tidak cocok atau tidak sesuai, nah DTKS ini kan terus kita harus perbaiki. Kita menghadirkan, silakan untuk diusulkan dan dimasukkan dalam DTKS itu sebagai bahan untuk perbaikan kami. Ini yang Pak Menteri Sosial juga katakan, datanya kan dari daerah juga, kemudian sampai ke tingkat pusat begitu. Nah, inilah yang sama-sama diperbaiki begitu, kira-kira ya Pak Hartono ya? Betul. Pak Hartono gini, kalau boleh kepada misalnya kasus per kasus supaya masyarakat jadi langsung mengerti begitu. Bagaimana di data DTKS itu bisa ada orang-orang yang tidak seharusnya menerima kok terdaftar begitu? Ada anaknya anggota DPRD begitu, atau ada seorang rektor sekarang juga menerima. Itu berarti di mana ada misleknya, ada miss-nya itu di mana Pak? Iya, yang jelas itu orang-orang ini tidak ada dalam DTKS. Ini adalah usulan baru yang mana Kementerian Sosial juga telah menyampaikan pada rapat koordinasi secara virtual mulai tanggal 15 dan 16 April yang lalu. Pak Mensos langsung memilih rapat ini yang dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. 16 kali putaran kita menyampaikan bahwa untuk usulan penerima bansos tunai itu atau bansos sembako itu dipersilakan daerah untuk mengusulkan, untuk menentukan. Karena daerah yang tahu kondisi saat ini yang kemudian banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang dulunya tidak masuk dalam DTKS, kemudian dia jatuh miskin karena tidak memiliki pendapatan ataupun kehilangan sumber mata pencarian. Ini yang kemudian boleh dimasukkan di dalam DTKS itu sebagai data yang baru nanti dalam DTKS itu. Bahkan kami pun juga memberikan rambu-rambu bahwa acuan DTKS
ada yang kemudian sudah menerima PKH 10 juta keluarga dan bantuan pangan non tunai 20 juta keluarga. Itu diharapkan untuk yang bansos khusus, bansos tunai dan bansos sembako untuk DKI Jakarta dan Bodetabek itu di luar penerima PKH dan di luar penerima program sembako atau bantuan pangan tunai yang selama ini sudah berjalan. Supaya jadi tidak menerima lagi gitu ya Pak ya? Betul. Oh. Nah, ini di mana Pak? Kemudian kalau ini sudah diminta oleh Pak Menteri, begitu jajaran Kementerian Sosial sudah memerintahkan ini, nanti siapa yang menjalankan ini semua, mendatanya lagi begitu? Apakah ini hal yang sulit bisa dilakukan sampai ke bawah? Bayangan saya misalnya kelurahan, RW, RT begitu bisa melakukannya atau seperti apa Pak Hartono? Iya, memang kita memberikan satu kewenangan, keleluasaan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengusulkan siapa yang layak orang atau keluarga tersebut menerima bansos dampak COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu kami melihat ya beberapa kabupaten, kota telah melaksanakan ya ketika kami sudah minta untuk segera menyampaikan usulan, itu banyak juga kabupaten kota yang langsung menindaklanjuti untuk melakukan ya upaya-upaya seluruh perangkatnya melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat desa, kelurahan, bahkan ada yang dari pagi sampai malam untuk melakukan dan mengusulkan itu. Alhamdulillah terhadap kabupaten kota yang telah melakukan kerja keras ini ternyata datanya juga lebih bagus, datanya lebih akurat, ya bisa menjangkau terkait dengan pemberian bansos ini yang diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Ya, Pak Hartono bisa beri contoh, misalnya ada kabupaten atau provinsi mana yang kemudian bisa melakukan itu semua, mengerti begitu maksud dari Kementerian Sosial. Ini datanya silakan loh ya, diperbaharui, diganti kalau memang ada orang yang sudah tidak tepat menerima bantuan, bisa diganti sama orang yang lebih tepat. Ada yang sudah melakukan itu, Pak Hartono? Iya, saya ambil contoh saja, misalkan Banyuwangi. Banyuwangi. Pak Bupati ini ketika sudah mendapatkan surat dari kami, ya, untuk melakukan usulan melalui satu verifikasi dan validasi data, itu langsung memerintahkan jajaran dinas sosial untuk bersama-sama dengan camat, para kades dan lurah melakukan verifikasi dan validasi data. Kebetulan Banyuwangi ini DTKS juga bagus gitu. Nah, di dalam DTKS di Banyuwangi misalkan saya ambil contoh ada 193.000 keluarga. Ini jelas kepada siapa kemudian 193.000 itu akan diberikan bansos tunai itu, maka diambil ada yang kemudian data itu dari DTKS ya, kemudian ada yang non DTKS. Dari skema bantuan sosial yang diberikan dari berbagai kementerian dan lembaga atau di tingkat pusat, kemudian juga di provinsi, kemudian kabupaten, Banyuwangi itu sendiri, bansos yang diusulkan itu sebesar 263.000. Sehingga dari situ masuk DTKS yang ada dalam data itu yang belum mendapatkan bantuan selama ini, kemudian sisanya itu diambil dari yang di luar DTKS. Ini jadi jelas. Akhirnya bahwa mereka-mereka yang terdampak COVID-19 ini, yang belum masuk DTKS atau yang belum menerima bansos sama sekali, itu bisa mendapatkan bansos ini. Itulah yang sebenarnya makna dari bansos untuk jaring pengaman sosial itu. Bisa menjaring ke seluruh keluarga orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Dan juga masih banyak juga kabupaten, kota yang lain. Ambil contoh misalkan kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan juga telah memiliki data yang cukup bagus. Kalau Pak Hartono bilang data DTKS-nya cukup bagus, berarti ada data DTKS-nya yang nggak bagus begitu Pak. Itu apa bedanya? Iya, karena DTKS ini kan kita lakukan pengolahan mulai tahun 2016 hasil dari pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 oleh BPS.
Ya. Nah, kemudian kita mulai tahun 2017 mengembangkan satu sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation sebagai satu sistem yang mempermudahkan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mengusulkan melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemda tersebut. Jadi boleh memutakhirkan datanya, ya, memperbaharui datanya. Oh. Ya, tetapi memang disadari, Mas Wahyu, ada beberapa kabupaten kota yang hingga saat ini masih belum aktif melakukan pemutakhiran atau pembaruan data itu. Nah, oleh karena itu kesempatan yang sangat baik ini tentu dari dua sisi kita memastikan orang-orang yang dalam DTKS itu yang belum mendapatkan bantuan sosial kita akan masukkan sebagai penerima bansos, atau ada orang yang di luar DTKS yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial, itu kita akan masukkan dalam DTKS. Jadi intinya sebenarnya adalah DTKS. Ya, jadi Pak Hartono ingin mengatakan bahwa sebenarnya Kemensos sudah meminta sambil bantuan sosial ini dijalankan, kami sebelum pembagian bansos beberapa waktu yang lalu kan sempat berbincang juga di Sapa Indonesia Pagi dengan Pak Ari Batubara, Menteri Sosial kan Pak Hartono. Pak Mensos memang mengatakan, saya akan bagikan dulu. Saya yakin pasti ada masalah akurasi data bansos ini. Tapi kan bantuan harus dijalankan. Tapi ini akan terus diperbaiki. Jadi ini masih terus dalam perbaikan-perbaikan di jajaran Kementerian Sosial ya Pak Hartono ya? Iya, betul. Kita harus juga tidak lanjuti arahan Presiden bahwa bansos ini harus tepat disalurkan. Karena masyarakat memang menunggu. Dan kemudian dalam prosesnya kita sambil melakukan perbaikan. Karena bansos ini kan bertahap ya. Untuk bansos sembako yang DKI dan Bodetabek itu kan diberikan selama 3 bulan, setiap bulan itu 2 kali penyaluran. Nah, kita memang menemukan pada tahap pertama masih ada yang belum tepat sasaran, yang seharusnya masuk belum masuk. Ini kita lakukan perbaikan sama Pemprov DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan satu format, dan nanti tahap berikutnya kita sudah akan lebih bagus lagi. Termasuk juga untuk yang di daerah ya terkait dengan bansos tunai itu. Kita terus akan lakukan perbaikan langkah-langkah yang diharapkan nanti di samping bansos itu harus tepat sampai ke masyarakat, tetapi juga akan semakin tepat sasaran. Ya, tidak hanya satu bantuan soalnya Pak, ini beberapa kepala daerah di beberapa media beberapa hari terakhir ini juga mengatakan banyaknya bantuan ini juga memang sedikit menyulitkan karena datanya yang mana yang kemudian dipakai untuk bantuan yang ada yang dari pusat, ada yang dari presiden, ada yang dari pemerintah kabupaten kota dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian ini semua nanti akan disalurkan dengan baik oleh Kementerian Sosial? Pak Hartono akan menjawabnya usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia. Ya, saudara, kami masih bersama Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak Hartono Laras. Pak Hartono, sambil menyambung, saya sebentar lagi akan coba kemudian lebih kepada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan berkaitan dengan bansos ini masih beberapa bulan ke depan akan terus dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi sebenarnya gini Pak, mengenai akurasi data bansos ini, catatan Kemensos sendiri ya Pak Hartono, memang banyak yang salah sasaran atau yang salah sasaran lebih sedikit daripada yang tepat sasaran. Boleh nggak Pak Hartono jujur sama Sapa Indonesia Pagi? Ya, terima kasih Mas Rayu. Saya jujur untuk menyampaikan bahwa kalau kita lihat pasti akan lebih banyak yang tepat sasaran dibandingkan yang tidak tepat sasaran. Biasanya yang tidak tepat sasaran ini kan tidak banyak tapi suaranya bisa kemana-mana kan gitu. Ya, mengerti Pak. Bahkan kadang-kadang memang media melihat hal ini sebagai sebuah kritik. Mudah-mudahan menjadi kritik membangun bagi Kemensos begitu. Tapi ini bukan ingin menyenangkan saja begitu Pak. Tetapi memang betul-betul secara faktual dari catatan Kemensos tidak terlalu banyak yang tidak tepat sasaran begitu. Iya, di dalam kondisi normal kita juga terkait dengan data ini kan terus juga mendapatkan perhatian ya, sering dipersoalkan ya. Apalagi ini terkait kondisi krisis ya. Dan kita melihat banyak sekali ya orang-orang atau keluarga yang sebelum COVID ini dia tidak masuk dalam DTKS atau tidak mendapatkan bansos atau tidak memerlukan bansos, tetapi
kondisi ini dia berubah. Ya. Bahkan banyak sekali nanti akan ada orang miskin baru atau orang-orang yang miskin kagetan. Dan ini harus kita tangani. Oleh karena itu kita membuka kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan siapa saja orang-orang itu yang kemudian layak ya untuk mendapatkan bansos ini. Kita tidak memberikan satu aturan atau rambu-rambu yang rumit, tetapi cukup simpel. Pokoknya di luar penerima program Keluarga Harapan dan program sembako atau PPNT, kalau itu orang itu layak untuk mendapatkan bansos, maka itu berhak untuk mendapatkan. Ya, saya sedikit nih Pak Hartono ya. Kan Pak Menteri Sosial mengatakan data yang kami pakai itu kan berasal dari daerah, berarti dari bawah ke atas begitu, dan kemudian sampai di pusat, Kemensos membagikannya melalui data tersebut. Sementara beberapa kepala daerah mengatakan ketidakakurasian data ini, ini karena data antara pusat dengan daerah nggak sinkron gitu. Itu di mana titik temunya Pak bagi kami masyarakat untuk mengerti bahwa data yang katanya dari bawah ini kok jadi nggak sinkron dari pusat dan daerah ketika kemudian pelaksanaannya? Apa yang terjadi itu Pak? Kalau tidak sinkron saya kira tidak. Ya kalau ada kekurangan ya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin jelas mengamanatkan bahwa data yang digunakan sebagai data untuk penanggulangan kemiskinan dan program-program perlindungan sosial adalah data yang dihasilkan dari verifikasi dan validasi data dari daerah. Dan juga kita melihat kondisi saat ini, daerah yang lebih tahu, daerah yang langsung bisa mengikuti apa yang terjadi di daerahnya. Nah, oleh karena itu kita dua hal inilah yang kemudian menjadi sangat penting kita lakukan langkah-langkah perbaikan untuk yang daerah tidak aktif melakukan verifikasi dan validasi data. Ini kesempatan yang sangat bagus. Harus lebih aktif gitu ya Pak? Iya. Bahwa data itu sangat penting. Data itu akan menentukan untuk terkait dengan upaya-upaya kita untuk penanganan berbagai masalah, terutama untuk penanganan COVID-19 itu dan juga untuk penanggulangan kemiskinan. Ya, karena kan seperti Pak Hartono bilang, ada saja orang yang tadinya tidak masuk di dalam data DTKS karena memang dia tidak masuk begitu Pak, karena memang punya pekerjaan sebelumnya dan lain-lain. Tapi akibat pandemi ini mungkin dia di PHK, sehingga kemudian harusnya dia sekarang menerima, kan kira-kira begitu. Nah, data ini yang harus oleh daerah dimutakhirkan, divalidasi sedemikian rupa, seperti Banyuwangi dan Tangerang Selatan tadi Bapak katakan, cepat melakukan hal ini, dan itu kemudian mengurangi tidak akurasinya data ini. Kira-kira begitu Pak ya? Iya, saya kira juga banyak kabupaten kota yang lain sebenarnya ya. Saya hanya menyebut dua kabupaten dan dua kabupaten kota tadi ya. Masih banyak yang lain untuk melakukan langkah-langkah pemutakhiran data itu. Itu memang kita berikan, dan kesempatan inilah yang kita berikan untuk orang-orang yang ada di masyarakat kemudian belum masuk dalam DTKS itu kiranya bisa dimasukkan. Inilah kesempatan kita untuk sekaligus meningkatkan akurasi data DTKS dan kemudian juga meningkatkan jangkauan ya orang-orang yang belum masuk itu untuk dimasukkan. Nah, kemudian nanti pada saat kita sudah selesai COVID, kita akan lakukan pemadanan, kita lakukan cleansing ya. Baik itu dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dan juga kita akan cek nanti, karena inti daripada data itu di samping ada by name by address, mereka juga harus memiliki NIK. Nah, NIK itu penting sekali. Bentar Pak Hartono, sebelum saya sampai ke data dengan Kemendagri itu, karena pernah kita bahas juga mengenai big data kependudukan ya. Saya sedikit di posisi ini sekarang. Kalau di posisi validasi data tadi, kalau saya anggota masyarakat nih, Pak Hartono ya, saya di PHK begitu. Saya merasa saya butuh bantuan itu. Saya bisa nggak melapor? Saya bisa melapor kemana supaya saya bisa mengajukan diri untuk menerima bantuan tersebut? Atau juga kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan mudik,
Sementara di Jakarta kan mereka sudah tidak punya pekerjaan sebenarnya. Ingin pulang kampung sedang ada larangan. Mereka kan juga bisa sebetulnya mendapatkan bantuan ini. Kalau mereka belum terdata, mereka bisa aktif nggak menyampaikan ini? Itu gimana prosedurnya Pak? Sudah diaturkah? Iya, kalau melapor pasti ke pemerintah daerah. Sudah ada mekanismenya, ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian hasil dari musdes dan muskel itulah disampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Sosial melalui atau ditembuskan ke gubernur. Dan kita harus melihat Mas Bayu, ini kan bantuan sosial juga banyak ya diberikan, ya ada dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, itu ada BLT dari dana desa, kemudian ada prakerja yang juga diarahkan untuk mereka yang korban dari PHK, dan juga mereka yang selama ini mendapatkan sumber mata pencarian, kemudian karena COVID kehilangan sumber mata pencarian, dan juga ada bansos yang dari provinsi, ada dari kabupaten kota. Saya ambil contoh, kalau di Jawa Barat itu kan ada 9 pintu bantuan sosial. Iya. Nah, kalau hal-hal semacam ini Pak, apakah kemudian memang, saya membayangkan begitu ya Pak Hartono, memang pemerintah daerah itu jadi kewalahan juga karena banyaknya bantuan-bantuan ini, atau sebetulnya seperti apa menurut Pak Hartono ini? Nggak bisa memang disatukan atau menjadi 2 atau 3 bantuan saja kepada masyarakat sehingga kemudian ini mempermudah juga dari sisi akurasi data dan mengurangi kemungkinan salah sasaran, Pak Hartono? Iya, kalau ada kesulitan ya, ada kerumitan ya, tahap pertama ini kita lebih setuju sebenarnya ya, kalau ada kerumitan itu karena banyaknya bansos. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, lebih baik kita karena banyak bantuan kita kemudian jadi repot rumit, begitu ya Pak ya? Rumit dan ruwet daripada rumit dan ruwet tidak ada bansos ini. Oke, ya. Tetapi kan harus tepat sasaran nih masalahnya Pak. Kalaupun hanya sedikit salah sasarannya, tetapi kan mudah-mudahan ini bisa terus diperbaiki. Bisa nggak sih sebenarnya Pak diperbaiki? Memang mimpi kita semua punya data kependudukan yang sama sehingga ada bantuan dan lain-lain dan segala macam. Ini kemudian kita tidak terjadi sebutlah akurasi data yang salah dan lain-lain. Ini on the way ke sana kita atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya kita ini sedang melakukan suatu langkah besar untuk memperbaiki data, terutama di TKS ya. Kita membangun satu sistem, ada sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang memberikan satu kemudahan bagi daerah untuk mengupload ya, mengirimkan data yang ada di kabupaten kota untuk masuk menjadi DTKS. Kita juga sudah melakukan ya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan upaya kita untuk melakukan pemadanan data ini, terutama yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan. KPK sendiri itu menjadikan DTKS ini atau perbaikan DTKS ini menjadi strategi nasional upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi kita ingin bahwa bantuan sosial yang bersumber dari APBN ini kita harus betul-betul mentaati aturan. Prinsipnya di samping harus tepat dan juga harus akuntabel. Maka kita memberikan satu prosedur dan mekanisme ke daerah, dan mekanisme prosedur itu sangat simpel sekali. Ya, Pak Hartono, terakhir Pak, masih panjang ini bantuan sosial akan diberikan beberapa waktu ke depan, masih kerja keras Kemensos beserta jajaran bekerja sama dengan pemerintah daerah begitu untuk membagikan ini semua. Memungkinkankah atau masih belum mungkin menurut Pak Hartono? Jadi masih akan terjadi sebetulnya ketidakakurasian data berkaitan dengan data sistem yang kita miliki ini dalam pembagian bansos beberapa waktu bulan ke depan, atau sudah akan ada perbaikan dari pembagian bansos ini ke depan, Pak? Ya, komitmen kita dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh masyarakat sama. Kita ingin ke depan
akan menjadi semakin kecil. Ketidaktepatan sasaran atau kekurangan-kekurangan dalam DTKS ini, kita ingin DTKS ini semakin meningkat kualitasnya, artinya semakin valid, sehingga data itu akan dapat menjadi satu instrumen penting sebagai dasar untuk upaya-upaya kita dalam rangka memberikan bantuan atau memberikan satu perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ya. Jadi kita tidak hanya terbatas pada saat pandemi COVID-19 ini, tetapi DTKS ini juga sudah menjadi satu dasar untuk berbagai program. Di samping program yang ada di Kementerian Sosial, juga program-program yang ada di kementerian lembaga terkait. Misalkan untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau penerima kartu Indonesia Sehat, itu kan datanya dari Kementerian Sosial, mengcover 96,8 juta jiwa. Dan juga untuk kaitannya dengan subsidi listrik, dan juga untuk kementerian dan lembaga yang lainnya, itu menggunakan DTKS. Ya, tapi dibutuhkan peran serta banyak pihak agar data-data ini makin mutakhir dan makin mengurangi ketidakakurasian untuk pemberian bansos. Baik, begitu kira-kira ya Pak Hartono? Iya. Oke. Kementerian Sosial akan terus melakukan fasilitasi, membangun satu sistem, meningkatkan SDM, melakukan fintech terkait dengan langkah-langkah perbaikan data ini. Baik. Dan karena itu kami memberikan satu ruang kesempatan pada daerah untuk aktif ya memutakhirkan data ini, karena data ini sungguh sangat penting dan terasa pada saat sekarang. Baik. Ya. Baik, Pak Hartono Laras, Sekjen Kementerian Sosial Republik Indonesia, terima kasih berkaitan dengan akurasi data bansos yang sudah disampaikan, apa kendala-kendalanya dan perbaikan-perbaikan yang sedang terus dilakukan agar ini terus menjadi tepat sasaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.